Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lina Astuti, mahasiswa semester 5, program studi S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komunikasi bisnis tertulis, yang mana video ini merupakan tugas akhir semester dengan mata kuliah komunikasi bisnis, dengan dosen pengampu Muhammad Baihaqi SEMM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu kalian semua. Selamat menyaksikan. Komunikasi tertulis yakni komunikasi yang dilakukan melalui tulisan, seperti saat yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, faksimiles, email, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada kelebihan komunikasi tertulis. Yang pertama, lebih tahan lama. Ketika komunikasi selesai, orang bisa melihat tulisan untuk mengetahui secara tepat pesan komunikasi tersebut. Yang kedua, tidak mudah disalahpahami atau ditafsirkan berbeda. Yang ketiga, dapat disebarkan kepada orang banyak dengan memperbanyak tulisan yang berisi hal yang dikomunikasikan. Yang keempat, dapat digunakan sebagai bukti hukum bila terjadi perselisihan antara pihak. Yang selanjutnya ada kekurangan komunikasi tertulis. Yang pertama, memerlukan waktu lebih lama karena harus menuliskan terlebih dahulu pesan yang disampaikan. Begitu juga ketika menunggu balasan tertulis dari penerima. Yang kedua, memerlukan biaya lebih besar untuk alat tulis. Yang ketiga, hanya bisa dilakukan antara dua orang yang bisa baca tulis. Bila orang yang diajak berkomunikasi tidak bisa baca tulis, komunikasi tertulis tidak bisa dilakukan. Yang keempat atau yang terakhir, tidak dapat menyampaikan emosi sebaik komunikasi lisan. Yang selanjutnya ada macam-macam hambatan komunikasi, yaitu yang pertama, hambatan dari proses komunikasi, yaitu hambatan yang timbul dari ketidakjelasan informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, hambatan fisik, yaitu hambatan yang terjadi akibat ada gangguan cuaca, gangguan sinyal, dan sebagainya. Yang ketiga, ada hambatan semantik, yaitu hambatan yang terjadi akibat pemahaman yang sedikit mengenai bahasa dan istilah-istilah asing yang digunakan dalam informasi atau pesan tersebut. Yang keempat ada hambatan psikologis, yaitu hambatan yang berasal dari gangguan kondisi kejiwaan dari si pengirim pesan atau penerima pesan, sehingga mengakibatkan informasi tersebut mengalami perubahan. Yang kelima ada hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang terjadi akibat tingkat emosi manusia yang tidak menentu dalam menyikapi informasi atau pesan. Yang keenam ada hambatan organisasional, yaitu tingkat hierarki, wewenang manajerial, dan spesialisasi, yaitu hambatan yang timbul akibat komunikasi dengan atasan atau bawahan yang mengalami kendala seperti tingkat pemahaman terhadap suatu informasi yang berbeda yang mengakibatkan sebuah hambatan. Yang terakhir ada hambatan-hambatan antar pribadi, yaitu hambatan yang timbul antar pribadi di dalam sebuah organisasi. Biasanya hambatan ini muncul karena adanya salah paham antar pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang yang ada dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada cara mengatasi hambatan. Yang pertama, memberikan umpan balik atau feedback, yaitu memberikan kesempatan pada seseorang untuk menyampaikan informasi dan gagasannya sehingga tercipta komunikasi dua arah. Yang kedua ada mengenai si penerima berita, yaitu mengenali latar belakang, pendidikan, serta kondisi penerima pesan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah dimengerti oleh si penerima pesan. Yang ketiga adalah susunlah secara terperinci apa dan kapan informasi tersebut harus disampaikan dan kepada siapa informasi tersebut akan disampaikan. Selanjutnya ada contoh bentuk wawancara mengenai komunikasi bisnis tertulis dalam sebuah bisnis. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Astuti dari kelas 5 reguler C, mahasiswa program studi STI Putra Bangsa Kebumen. Sebelumnya, saya sedang berbicara dengan saudara siapa? Dengan Mas Kusno Sudaryanto. Langsung saja ya Mas, Iya. Saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang Musral Adventure. Saudara sudah berapa lama memulai bisnis ini? Sudah sekitar jalan 7 tahun. Oh, dari tahun berapa itu Mas? Dari tahun 2014. Oh, lama banget ya? Iya, tapi kita pernah vakum terus baru mulai lagi sekitar 3 tahun yang lalu.
Selama kurang lebih 7 tahun itu, strategi apa sih yang Mas berikan buat menarik perhatian konsumen melalui komunikasi tertulis, misal melalui sosial media atau gimana itu, Mas? Ya, kita yang utama emang melalui sosial media sih, dari IG, dari halaman Facebook, sama mungkin ini apa, langsung kita sempat sebar brosur ke sekolah-sekolah. Selama melakukan komunikasi untuk memasarkan bisnis saudara, apa pernah mengalami hambatan? Pernah mengalami beberapa karena adanya miskomunikasi. Misal kita yang sesuai brosur sekian, tapi ketika pelanggan datang berbeda persepsi. Lalu untuk mengatasi hambatan tersebut, apa yang saudara lakukan? Ya, kita bisa menyesuaikan ketika di lokasi, bisa menyesuaikan harganya. Sering terjadi hambatan seperti itu, Mas? Jarang sih. Selama 7 tahun itu udah berapa banyak karyawan yang pernah bekerja di sini, Mas? 4 berarti. Selama 4 orang karyawan, pernah nggak sih ada miskomunikasi antara saudara dengan karyawan? Alhamdulillah belum pernah sih, karena kita mengambil karyawannya juga yang teman dekat atau masih saudara, jadinya bisa udah ada saling percaya. Baik Mas, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Semoga bisnis saudara berjalan lancar ke depannya. Amin, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.